Terus tidak baiknya Pak Adi? Nah, saya terlalu banyak kalau kita urai. Oke, ini loh donaturnya dari beliau ya, dalam bentuk dolar. Oh Masya Allah, $100 ya, atas pecahan 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Masya Allah. Ini kalau jadi semen, jadi besi ya, yang menjulang jadi pondok pesantren itu, insya Allah Pak Haji, insya Allah keberkahannya akan terus mengalir secara rahasia di dalam keluarga jenengan, cucu-cucu jenengan, insya Allah ya. Barakallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dalam surat Ar-Rahman itu Allah berkali-kali mengungkit-ungkit nikmatku yang mana yang kalian dustakan. Memang tidak bisa saudaraku kita menghitung nikmat Allah, itu tidak bisa. Ya, di setiap helai hembusan nafas kita itu terdapat nikmat Allah, Masya Allah. Baik teman-teman, sahabat Gus Nur, jamaah umat dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita syuting, hari ini kita kedatangan tamu. Allah kirim tamu ya, semua tamu yang datang ke rumah kita itu Allah yang kirim dan selalu membawa keberkahan. Keberkahan baru, ilmu baru, silaturahim baru, wacana baru. Ya, tidak menutup kemungkinan rezeki baru. Nah, kemarin tuh saya kedatangan tamu, ada di samping saya, nanti kita kenalkan. Beliau orang Malang ya, kita panggil Pak Adi, orang Malang, orang Indonesia, tapi lama domisili di Amerika. Bahkan sampai detik ini masih bolak-balik Indonesia Amerika ya. Dan ngobrol singkat itu menarik teman ya, obrolannya itu menarik. Ya, berbobot gitu ya, penuh dengan asupan suplemen jiwa gitu ya, vitamin batin itu. Akhirnya saya tawari, Pak Adi, gak usah banyak-banyak ngobrolnya, gimana kalau kita ketemu di podcast ya, karena ilmu seperti ini, wacana-wacana seperti ini perlu kita tularkan kepada semua sahabat saudara dimanapun berada, dan alhamdulillah beliau setuju. Ya Allah subhanallah. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti sebelum beliau mengenalkan diri, saya selesaikan dulu mukadimah saya. Jadi pertama nanti kita hanya akan bahas secara secara materi, secara konsep. Saya hanya bertanya kepada beliau 3 hal aja mungkin. Ya, pertama apa sih perbedaan Indonesia Amerika baik secara budayanya, hukumnya, terutama politiknya, atau mungkin bonus 1 ya, agamanya, cara beragama di sana itu bagaimana, gitu ya. Apa tadi budaya, hukum, politik, agama, nanti kita tanyakan. Dan beliau kemarin sempat berazam ke saya, Gus Nur, sekalian saya akan membantu ya, donasi untuk pembangunan pesantren tahfidz Quran gratis yang sekarang kita bangun di Malang itu. Beliau akan bantu $1.000 US Amerika. Ini kita sebut nggak masalah, bukan beliau riak ya. Sedekah itu rumusnya gampang kok, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu salah niat. Kalau niatnya baik, motivasi boleh. Yang nggak boleh itu ujub, riak, pamer, itu nggak boleh. Nah, niat itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang sangat tidak boleh itu nggak sedekah, terus udon. Itu yang nggak boleh. Barakallah. Ya sudah, biar kita tidak lama-lama, kita langsung ngobrol sama beliau. Okay? Gimana pripun Pak Adi? Masya Allah. Nginten Pak Adi, sebelum jenengan jauh-jauh ngobrol yang dalam-dalam supaya jamaah sahabat Gus Nur pasti ingin kenal ini lebih lanjut, mungkin dikenalkan diri dulu ya. Pak Adi ini umurnya sekarang berapa gitu, lahir tahun berapa, putranya berapa, terus di mana, terus gimana kok bisa ke Amerika. Bahkan kemarin saya selentingan dengar kabar
beliau jadi supirnya salah satu angkatan laut, angkatan darat di Amerika atau bagaimana nanti? Moga Padi, Fadal Padi, jenengan Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa berbagi pengetahuan yang kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk para pemirsa semua. Amin. Alhamdulillah. Kami sudah lama ini ingin jumpa Gus Nur sejak di Probolinggo, tapi saya nggak bisa menjumpai, dan kemarin alhamdulillah saya kemarin mencari ketemu sampai di tempat ini, dan hari ini kita kedua kalinya berjumpa dengan Gus Nur. Alhamdulillah. Sebentar Pak Adi, sejak di Probolinggo itu kan berarti tahun 2000 berapa Pak Adi? 2002, 2005, 2000 segitu ya? Kami nggak ingat lagi. Geng. Baik ya, nama saya Adi Prayitno. Pak Adi Prayitno. Umur saya sekarang 65, jadi usia pensiun. Masya Allah. Mungkin satu-satunya orang Malang yang dapat pensiunan dari Amerika. Oh gitu ya. Satu-satunya orang Malang. Mungkin ya. Satu-satunya orang Malang dalam tanda petik ya yang dapat pensiunan dari Amerika. Ini perlu ditahan. Dapat social security, dapat retirement bahasa sananya. Beriman social security. Social security. Atau bahasa lain pensiun itu namanya retire. Iya. Oh. Iya. Jadi saya asli Malang. Dilahirkan di Desa Joyoso, Kecamatan Bantur. Sewaktu kecil saya sekolahnya SMP-nya di SMP Kristen Suwaru. Setelah itu pindah ke Turen, ke Bululawan, dan nikah dengan istri saya orang Bululawan. Sampai sekarang KTP Bululawan. Masya Allah. Cuma saya sekarang berdomisili di Malang. Saya berangkat ke Amerika tahun 87 saat itu. 87. Iya. Jadi datang pertama saya pakai visa turis atau B1 B2. Sana 4 bulan saya balik. Berikut saya balik lagi karena visa multiple saya 5 tahun. Berapa kali mondar-mandir di Amerika. Suatu saat ada namanya program Green Card Lottery. Green Card Lottery. Itu namanya permanent resident. Oke. Kartu hijau bahasa lainnya. Itu lewat proses yang namanya EE1 program. Apa itu? Ya kayak Green Card Lottery, namanya itu EE1 program. Program yang kalau enggak yang pertama, yang kedua saat itu. Dan jatah untuk orang Indonesia adalah 4.000 orang yang bisa mengambil kesempatan untuk menang dalam undian itu. Itu sistemnya diundi. Dan saya ngisi aplikasi itu, saya berserta anak istri. Salah satu yang dapat, otomatis semua dapat. Oh gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah yang dapat muncul nama saya, otomatis anak istri saya termasuk ada di dalamnya. Nah setelah dapat tingkat lotre kira-kira tahun 90-an, saya cabut dari Malang membawa keluarga besar yang hijrah ya? Hijrah ke Amerika ya? Iya. Allahu Akbar. Saat itu di dalam situasi yang sulit saat itu karena background saya adalah supir. Dari supir angkot, supir truk dan sebagainya. Tahun segitu ya. Sudah lewati. Supir angkot, supir truk. Iya. Jadi supir kayak kol diesel itu, makanan ternak yang dulu tukunya di Jalan Gatot Subroto. Sumber Jaya Poultry namanya. Dan sampai sekarang berbuat baik dengan pemiliknya juga. Dan apa itu? Di sana saya berangkat dengan 3 anak saya yang masih usia SD, SMP, SMA satunya. Masya Allah. Dan alhamdulillah di sana pun profesi yang lama tetap berjalan. Supir. Nah, cuma ada peningkatan sedikit. Gila dari angkot. Dulu dari supir Surabaya Malang, Surabaya Pasuruan, zaman kol apa itu T120 dulu. Di Amerika itu kenapa saya dapat pekerjaan menjadi supirnya seorang penasihatnya Presiden Reagan. Tunggu dulu, dikat dulu ini ya. Dari supir angkot jadi supir penasehat Presiden Reagan. Reagan itu siapa?
zaman Presiden Reagan dulu. Reagan yang pernah jadi pimpinan. Sama Bill Clinton itu, sama Monica itu ya. Belum itu. Oh belum ya. Ya udah, pokoknya dari supir angkot jadi supir penasihat presiden, gitu. Dan beliau adalah bernama Paul Nitze. Paul Nitze itu seorang mantan kepala staf angkatan laut, sekaligus politisi yang sangat terkenal dan dikagumi di Amerika. Ini keajaiban loh ya, kan tidak boleh, harusnya kan militer kalau setahu saya loh. Tapi ini sudah retired. Mr. Paul Nitze itu udah pensiun. Oke. Ya, dan beliau adalah pemilik salah satu John Hopkins University yang sekarang dikasih nama SAIS atau Paul Nitze School. Beliau Paul Nitze itu sejak muda itu rupanya memang cerdas. Umur 30 tahun sudah mendirikan universitas. Antara lain ada di Washington DC, di Bologna Italia, dan di Nanjing, Cina. Seorang Paul Nitze itu. Dan disegani sampai akhir hayatnya, sehingga pekerjaan saya itu karena sebagai penasihat mereka itu masih dipakai sampai zamannya Bill Clinton. Waktu wakilnya Gore pernah datang ke rumah beliau, Mr. Paul Nitze. Dan rumahnya tidak jauh dari Islamic Center, Washington DC. Jadi saya itu kalau mau sholat tinggal beberapa langkah saya ke Islamic Center. Pada tahun 92-an. 92. Dan ini sangat menarik karena dari supir angkot bisa jadi seorang yang terkenal di Washington yang saya harus melayani dengan culture atau sopan kayak orang Amerika di kalangan elit-elitnya polisi Amerika. Pak Edi, sebentar, kan setahu saya sopirnya orang-orang seperti itu kan harus dari minimal militer lah. Jangan kok bisa masuk? Mungkin kaderullah ya. Nggak tahu nih teori mana yang bisa terjadi itu, memang nggak ketemu. Ya sudah, qadarullah ya. Dan saya mendapat gaji yang bagus pada tahun itu. Allahu Akbar. Pada tahun itu saya 5 tahun bekerja di beliau, mengantarkan beliau aktifnya itu karena dia pemilik universitas itu masih aktif ngantor. Selain itu jadwal yang saya harus untuk mengantar beliau itu adalah menjadi lecturer, pembicara di forum-forum, umpamanya di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, maupun datang ke White House, umpamanya Pentagon, Senate Building, maupun mana ke CIA, gedung CIA. Jadi mungkin saya satunya orang yang bisa ngeludus ke tempat-tempat yang sangat sendiri loh. Bisa ngeludus, ngeludus itu di kamus gak ono ya. Bisa ngeludus itu bisa biayaan, belakraan gitu ya. Masya Allah. Jadi dengan leluasa, karena nama saya begitu masuk di gate-nya White House, sudah security melihat sudah ada nama saya tertera di screen itu. Itu gara-gara lottery tadi ya? Iya, green card itu. Green card lottery. Iya. Pak Adi, green card lottery itu kalau di Indonesia itu seperti apa? Ada enggak program itu? Permanent resident, kayak sejenis umpamanya pemain sepak bola yang tinggal di Indonesia, di Amerika kawin, punya izin tinggal sementara. Dan kalau di Amerika berlaku setiap 10 tahun bisa diperpanjang. Apabila saya mau menghendaki, maka tinggal angkat sumpah saya jadi warga negara Amerika. Masya Allah. Sudah jalan mulus. Itu dari tahun 90 nggih? 90-an. Kalau saya masuk pertama itu 87. 90-an. Dan sekarang kita syuting hari apa, Dek? Selasa nggih? Selasa nggih? Sekarang. Hari Selasa tanggal berapa? Sekarang hari Selasa tanggal 23 pada subuh ya di kantor GN. Terus jenengan masih sampai detik ini masih bolak-balik Indonesia Amerika? Masih. Mungkin anak masih di sana gitu? Masih 2 anak 4 cucu. Allahu Akbar, subhanallah. Dan anak yang kedua
Itu kerjanya dulu di konsultan, namanya perusahaan Accenture Company, sekarang di IBM. Nah, jadi anak saya yang kedua, karena dia dulu ambil jurusan computer science, jadi sekarang jadi programmer di perusahaan itu. Dan pernah mengerjakan sebuah proyek yang hak patennya ada di anak saya, itu di Pentagon. Jadi ada Muhammad Noval yang ada di Google di Amerika, itu anak saya. Berarti Saman punya cucu lahir di Amerika ya? Nggak iso bahasa Jawa ya? Semua cucu. Ada dua yang di sini. Oke, kita masuk ke intinya ya teman. Tadi itu intermezzonya. Ya, itulah ya, takdir Allah itu di luar nalar teman. Jangan, bolehlah berencana dalam hidup, sekali dua kali boleh ya. Tapi pengalaman saya, kalau kita mengandalkan rencana kita itu banyak berantakannya. Sudah Allah punya rencana itu ya, lebih selamat dengan rencana Allah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Adi itu kemarin ngobrol sama saya itu ya lumayan lah 30 menit lebih. Itu obrolannya itu ya yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ada yang menurut saya sih rahasia banget, itu kalau sampai bocor ke publik bisa bahaya gitu ya. Makanya saya serahkan kepada Pak Adi. Kalau kita sih blokosuto ya, tapi monggo Pak Adi, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, itu haknya jenengan gitu ya. Kita akan bertanya langsung Pak Adi. Yang pertama, apa sih mau dari tahun 90 sampai jadi sopirnya penasihat Presiden Amerika, itu kan berarti kan udah lah, nggak usah diragukan lagi kan pengalaman di sana. Jadi saya ingin tanya Pak Adi tadi itu ya, apa sih bedanya Amerika Indonesia? Pertama budayanya, terus hukumnya, agamanya. Apa tadi yang pertama tadi, yang terakhir tadi agamanya ya? Pertama, semoga lah terserah Pak Adi berapun penjabarannya, monggo. Ya, saya akan coba mengingat kembali masa lalu. Dan pengalaman yang saya sudah lewati. Jadi kalau memberikan justifikasi tentang Amerika, jangan, atau tentang apa aja, jangan serta-merta mengeneralisasi. A priori ya, sinis ya, insinuasi ya, tuduhan terselubung. Apabila kita masuk di dalamnya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Masyarakat Amerika juga tidak seperti itu. Jadi saya melihat Amerika itu biar tidak populer dengan syariah Islam. Orang Amerika sudah melakukan syariah Islam. Betul, saya setuju itu. Jadi dalam hal hukum, berinteraksi sosial, itu sudah melakukan sudah syar'i istilahnya. Kita ambil contoh orang Amerika itu sopan. Kalau bersentuhan itu langsung minta maaf. Excuse me. Bahkan kalau kita mencari orang bersin di kamar mandi atau atau apalah, atau meludah, hampir tidak ketemu. Bersin di kamar mandi, meludah apalagi di jalan gitu ya. Hampir sangat coba. Apalagi suara klakson. Kota saya tinggal, jadi hampir tidak pernah saya dengar suara klakson. Betul, sama dengan Malaysia berarti. Nggak ada horn. Itulah kira-kira. Jadi memang masyarakatnya macam-macam. Segala penduduk dari dunia itu ada di sana. Diverse country namanya ya. Diverse country. Diverse itu semua etnis ada. Jadi itu sebenarnya nyaman. Apalagi untuk urusan ibadah, itu nyaman. Ya memang ada yang tidak menyamankan, provoking bahasa sananya, atau mungkin charging, tapi dengan kata-kata tentang sesuatu keburukan Islam namanya ya. Tapi nggak semua orang serta-merta langsung memberikan justifikasi bahwa ini Muslim, ini buruk, ini gini. Enggak juga. Karena saya bisa selama ini sampai sekarang berbuat baik dengan orang Yahudi, dengan orang-orang dari gereja, jadi dari teman-teman yang etnis, yang orang hitam Afrika. Jadi nyaman-nyaman aja gitu. Berarti intinya toleransi ya, menghargai ya intinya ya. Disiplin, kebersihan, menghargai. Dan pernah waktu 9/11 itu, isu teroris Bin Laden, teman orang hitam, if somebody hit you,
I'm protect you, man. Saya melindungi kamu. Kalau seseorang menyakiti kamu, saya melindungi kamu. Oke. Jadi sampai segitu. Yeah. Karena itu lagi kepribadian itu yang penting. Bagaimana kita membawa diri pada seorang teman, pada orang lain. Jadi sampai dia itu sampai berani melindungi saya, berjanji seperti itu. Itulah makanya kita dalam berinteraksi itu kita juga berattitude baik, beradab yang baik, berkomunikasi baik, bermurah hati pada teman yang lagi mengalami kesulitan. Karena mereka akan menikmati persahabatan itu dengan kita. Jadi suatu saat imbalnya ya seperti itu. Bahkan orang lain menjadi proteksi, menjadi bodyguard kita bersedia. Masya Allah. Berarti kalau saya tarik kesimpulan di bab ini, negara Amerika itu agamanya bukan Islam, syariatnya bukan Islam, mayoritas ya. Tetapi keperilaku sehari-hari itu mereka bersyariat sebenarnya Islam, disiplin, bersih. Ya sebenarnya bukan Amerika saja sih, Hong Kong juga gitu kok Pak ya. Hong Kong tuh walaupun nggak ngerti syariat Islam, tapi nggak ada di sana yang sifatnya rasis atau bahkan komunis saja nggak laku di sana. Oke, lanjut Pak Adi. Jadi itu kalau saya menamakan namanya nature law, hukum alam. Nature law. Iya. Jadi hukum dalam Islam itu yang berlaku dimanapun kita berada itu adalah hukum alam. Apabila kita berbaik pada orang, pasti kita mendapat kembalian yang baik. Jadi nggak a priori kita terbuka, kita sopan. Pernah suatu saat saya duduk diundang di gereja Yahudi. Dan Pak Adi, duduk di gereja Yahudi. Itu undangan namanya bar mitzvah. Sahabat baik saya, kebetulan itu pesta bar mitzvah yang punya hajat beliau, saya diundang. Dan saya satunya orang Indonesia dan istrinya satu-satunya yang berjilbab di dalam ruangan itu. Dan saya harus makan dalam lingkaran meja 12 orang bersama orang Yahudi. Yang mungkin juga nggak nyaman untuk saya, nggak nyaman untuk beliau. Apa itu situasi yang kaku, makan bersama dengan situasi itu alangkah nggak nyamannya. Tapi saya ingat filosofis yang saya buku yang ditulis siapa itu kira-kira katakannya begini: if you keep sweet, you get sweet. If you keep diberikan, you give tart, you get almond cake. Jika kamu memberi. Itu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin? Bukunya Jalaluddin Rumi, filosofinya Jalaluddin Rumi. Bukan Jalaluddin Rahmat ya? Bukan, Rumi. Itu saya kenal juga. Kaget. Jadi apabila kita memberi manis, pasti kita mendapat kembalian yang manis. Apabila kita memberi cake itu wetar, maka Anda akan menerima kembalian wetar yang ada almondnya. Jadi kira-kira gitu. Terus saya ingat itu, maka ini nggak nyaman. Kebaikan apa yang bisa berikan kepada beliau-beliau di depan saya supaya situasi tidak kaku seperti ini. Saya ajak istri saya berdiri, saya jabat tangan satu-satu. Yang satu meja itu saya memberkahan diri dengan perasaan humble, rendah hati. Setelah itu cair dan kita bisa ngobrol nyaman, bersahabat. Masya Allah. Saya pikir ini juga makanya kita bersahabat juga perlu ada rumus menempatkan diri itu. Humble ya. Iya. Dan setelah itu cair, enak, nyaman, malah tanya background kami, kenapa kenal sama namanya Tim Brenner yang sekarang jadi Vice President Qualcomm Company, perusahaan yang menyuplai HP-HP seluruh dunia. Nah, sampai sekarang masih berhubungan. Jadi saya nyaman-nyaman aja. Dan beliau yang saya bilang orang Yahudi yang bersahabat baik dengan saya, setiap saya ke Amerika itu, kalau saya telepon, kalau saya nggak bisa datang, dia menjumpai saya untuk makan bersama. Masya Allah. Dan saya nyaman-nyaman aja. Pada saat ke rumah beliau, waktunya sholat, saya minta izin ke restroom. Biasanya saya izin ke restroom, saya minta izin. Habis itu sholat. Kalau waktunya buka, welcome aja, silakan aja buka-buka, ambil sendiri di situ. Nyaman. Artinya suatu saat pernah, setelah menjamu saya, dia cuci piring sendiri.
Saya bilang enggak. Saya harus bantu kamu ngaji. Ya. Sederhana, tapi betul. Ya itu kurang lebihnya teman ya. Kalau kita ringkas itu ya kurang lebihnya begitulah peradaban budaya Amerika di sana itu ya. Nah sekarang Pak Adi, cara beragama kayaknya saling toleransi ada di sana ya, lebih bahkan ya. Masya Allah, ya. Nah sekarang kalau hukum, Pak Adi. Ini saya cerita tentang beragama dulu. Oke, selesaikan Pak Adi. Jadi saya pernah waktu puasa bersama Ustadz Samsi Ali di New York. Saya jadi supporternya Ustadz Samsi Ali karena beliau memberi lecture di gereja itu. Ustadz Ali Samsi Ali memberi lecture di gereja. Di gereja maupun di sinagog. Apa itu maksudnya itu? Memberi ceramah. Ustadz ceramah di gereja. Di Amerika ya. Dan waktu itu bulan puasa, kami yang muslim yang diundang ini jamu dengan makanan halal, disediakan tempat untuk sholat. Jadi karena beliau Ustadz Samsi Ali kan untuk apa? Membangun kehidupan antar umat beragama yang baik dan harmonis. Jadi nyaman aja, semuanya itu persoalan itu muncul karena misinterpretasi. Betul. Bangsa apapun. Betul. Jadi kalau tidak masalah seorang ustadz, ini di Amerika tapi ceramah di gereja, mungkin yang diceramahkan itu rahmatan lil alaminnya Islam gitu kan, tentang keagungan Islam dan lain sebagainya. Tidak saling terus kemudian menjelek-jelekan. Karena saya nangkap ada fenomena gini Pak Adi, ada ustadz ceramah di gereja malah menjelek-jelekan agamanya gitu, menjelekkan Islamnya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi kadang-kadang gestur tubuh, istilah joki-jokinya itu malah lebih mengagukan trinitasnya, malah merendahkan akidahnya, tauhidnya. Kadang gitu Pak Adi. Sama nggak melihat hal itu di sana? Saya nggak melihat, karena materi yang disampaikan ya tentang kemurnian Islam, tentang indahnya Islam. Jadi mengorok orang lain pakai kata-kata yang keluar dari hati, yang masuk hati, bukan hanya telinga yang apa itu, yang kadang-kadang seperti itu enggak. Jadi kelembutan. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi enggak tertolak di gereja. Betul. Bisa menerima. Betul. Ya. Tahun 2002, 2003 itu saya juga pernah ceramah di gereja di Gending, bukan gereja rumah pendeta gitu sih. Saya diundang acara tasyakuran rumah itu, tapi yang datang pendeta-pendeta jemaatnya juga. Saya seumur-umur baru itu diundang. Pak Pendeta nggak salah undang saya. Enggak Gus, memang niat nanti untuk makannya Gus Nur ada sendiri, halal gitu kan. Untuk saya ada sendiri. Saya hanya ingin mendengarkan Islam dari kacamatanya Gus Nur. Oh siap gitu. Jadi saya ceramah di situ, di Gending situ, desa Gending ya. Saya full membahas kemuliaan akhlak Rasulullah. Full saya bahas itu Islamnya. Saya nggak nyentuh Trinitas secuil pun, Pak. Hanya ya masalah toleransi yang boleh itu ini, yang tidak boleh itu ini. Terus lebihnya akhlaknya Rasulullah. Dan selesai dengan damai, makan baik. Malah di luar saya di demo. Islam sesat, Islam abangan itu di luar ada sekelompok kecil demo saya. Itu 2002 itu. Setelah itu saya nggak pernah lagi. Gitu Pak Adi ya, Masya Allah. Jadi toleransinya luar biasa, Insya Allah. Saya paham kalau masalah itu, Insya Allah. Oke Pak Adi. Apalagi Pak Adi ya, jenengan sekarang gini aja lah, mengerucut Pak Adi. Pasti jenengan ngikuti lah Indonesia ini. Apalagi kalau saya punya teori gini, kalau melihat sesuatu jauh dari luar tuh biasanya justru lebih objektif, lebih kelihatan ke semua tuh. Oh itu Indonesia yo. Seandainya dilihat dari jauh itu kayaknya lebih fenomena jenengan daripada saya yang ada di dalamnya gitu loh Pak Adi. Lebih luas jenengan cara melihat baik segala dimensinya gitu. Menurut jenengan Indonesia hukum. Saya setuju apa yang pernah disampaikan Bill Clinton. Kalau mau lihat Amerika, keluarlah dari Amerika.
Kalau mau lihat Amerika, keluar dari Amerika. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat Indonesia, keluarlah dari Indonesia. Keluar dari. Sehingga melihat dari jauh, dari kanan kiri, dari atas, dari bawah, kelihatan semua. Telanjang. Kalau mau tahu barisanmu itu lurus atau bengkok, keluarlah dari barisan itu. Betul. Ngintip, bengkok kabeh gitu mungkin ya. Oh, betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Oke. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bill Clinton itu. Kalau melihat apa yang ada dalam negara sendiri, maka keluarlah. Berarti keluar itu sekali-sekali diperlukan ya. Melihat dari luar. Enggak. Jadi biar kita boleh dibilang objektif dan jernih. Betul. Misalkan saya ini terjebak di satu lingkaran berbulan bertahun di satu komunitas. Ini komunitasku ini baik apa buruk ya atau sesat ya? Untuk mengetahui itu memang diperlukan langkah radikal. Sesekali keluar memang dari lingkaran itu ya. Betul. Baru kelihatan nanti, gitu ya, subhanallah. Yeah. Terus gimana Pak Indonesia menurut jenengan? Ekonominya, budayanya, hukumnya dibanding Amerika mungkin? Kalau saya melihat dari beberapa perspektif. Oke, apalagi jenengan kemarin menyerahkan ke saya, jenengan meneliti itu. Saya nggak usah nyebut di sini apa yang jenengan teliti itu, Pak Adi. Jadi gini, melihat fenomena manusia di muka bumi dengan berbagai retorikanya, perpolitikannya, saya penasaran. Adakah Quran itu mendidik umatnya? Allah mendidik apa namanya orang yang mempercayainya dengan jalan keburukan-keburukan? Jadi setelah saya teliti, saya ambil kesimpulan untuk mencari ayat demi ayat, kata perintah dan kata larangan, saya tempel di dinding, saya kasih gambar bahwa Tuhan itu maha adil. Itu kalau kita taruh itu Allahu wakimul wasna bil qisti wa la tusirul mizan. Tegakkanlah keadilan itu dengan adil, jangan kurangi neraca keadilan itu sedikit pun. Ini otoritas hukum adalah milik Allah. Oke. Jadi kalau di bawahnya itu amanat tentang kita sendiri maupun penegak hukum, itu Allahu apa itu wakimul husna bil qisti wa la tusirul mizan. Di bawah itu ada tanggung jawab nanti. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati bima kuntum fihi takhtalifun. Maaf, saya bukan dia. Artinya cuma saya pemerhati dan ingin meneliti, menriset. Jadi ini adalah amanat, tegakkanlah keadilan itu dengan adil dan jangan keberai membaca keadilan itu sendiri pun. Di atas itu ada pengadilan Allah yang akan mengadili kelak. Jadi tidak ada dalam buku apapun yang sangat-sangat saintifik yang mengorek atau sesuatu apa yang ada di bumi yang kita sendiri manusia nggak tahu, maka Allah sudah tahu dengan segala retorika, tipu dayanya dan sebagainya. Jadi percuma bikin tipu daya itu. Karena Allah sudah mengulang berkali-kali. Allah maha pembatal tipu daya. Jadi kalau kita belajar di jadi kalau ada orang berencana jahat untuk Islam, itu musuhnya Allah. Artinya sama dengan kalau kita berani umpamanya demi jabatan, demi uang, kita umpamanya kita siap menanggung laknat. Alhamdulillah. Jadi kita lebih baik jadi manusia baik-baik aja. Baik-baik kita berintegrasi segala urusan kita itu baik-baik dan adil. Kalau kita simpulkan, Islam itu mengajarkan kita adil dan baik. Kalau nggak bisa baik, nggak bisa adil, saling jatuh. Itu sesuatu yang nggak ringan untuk hasil penelitian saya. Atau gini Pak Adi, sebagai penutup Pak Adi, gini aja kalau kita ringkas. Menurut Pak Adi, Indonesia dari Amerika lihatnya dari Amerika. Indonesia tuh baiknya di mana, tidak baiknya di mana. Kekurangan Indonesia ku ngene, api Indonesia ku ngene, blok konstituan Pak coba. Indonesia tuh baiknya itu karena masih ada Islam. Sehingga dalam keadaan kemiskinan, kesulitan dan sebagainya, orang itu sabar. Angka kriminalitas itu rendah.
efek vibrasi dari kita yang Islam mempercayai dosa dan sebagainya itu masih melekat. Dari tingkat kriminal ya. Seandainya kita lepas kacau balau, kita nggak ada iman, nggak tahu apa jadinya. Baiknya di Indonesia itu masih ada Islam ya? Iya, masih ada Islam, masih ada banyak orang yang beriman. Jadi mau berbuat kriminal itu masih berpikir berkali-kali karena hukum masih banyak yang mempunyai hukum Allah. Terus tidak baiknya Pak Adi? Nah, saya terlalu banyak kalau kita urai. Contohnya gini, kita ini berkendara di jalan, tapi tidak beraturan. Padahal sudah ada undang-undang lalu lintas. Lampu merah diterapkan, nyalip motong, marka dilanggar dan sebagainya. Kira-kira situasi Indonesia itu kayaknya seperti itu, hampir-hampir seperti itu. Oh gitu. Iya, hampir-hampir seperti itu. Jadi kalau kita semua itu taat dengan aturan, taat dengan konstitusi, taat dengan hukum, terutama hukum Allah, juga hukum konvensional, kita hidup nyaman, damai. Apalagi sih hidup itu yang dicari. Baik, sekarang umpamanya di Amerika, kalau dalam dunia perpolitikan itu bisa kita amati memang ada standar ganda. Di Indonesia mungkin nggak ada standar ganda, saya nggak tahu ya. Tapi itu artinya ya standar ganda tadi itu. Tapi itu kapan? Siapa yang berkuasa? Itu kalau kita amati, itu nanti kelihatan tembus gitu. Tapi kan itu nggak selalu. Tapi terus terang aja ya, dalam berinteraksi itu nyaman-nyaman aja. Jadi kata Pak Adi itu apa? Masih ada Pak Adi? Sebentar ini. Tidak beraturan, banyak pelanggaran gitu Pak Adi ya, Masya Allah. Terus Pak Adi, gimana kok bisa tahu pesantren saya? Yang di Palu juga ngikuti, Masya Allah. Terus ada azam, ada niat sampai donasi $1.000 tuh, monggo ceritakan Pak Adi. Kalau bisa bahasa Inggris lah Pak Adi. Jadi gini Pak Adi, saya ini punya cita-cita mau bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Sudah ada Pak, ini saya lagi bangun lagi. Yang akan saya gratiskan segratis-gratisnya, betul-betul gratis, bukan subsidi silang Pak. Oh ini anaknya orang miskin, gratis. Anaknya kaum du'afa, gratis. Oh ini anaknya miliarder, ini harus bayar. Itu saya enggak. Saya akan bertekad bahwa berapa miliar pun uangmu, berapa triliun pun uangmu, enggak laku di hadapan Quran. Saya mau membangun dinasti seperti itu, dimensi seperti itu. Jadi Gus, saya miliarder nih, saya bos batu bara, saya bosnya emas ini, uangku udah nggak habis dimakan 7 turunan. Saya mau mondokkan anak saya di sini berapa? Nggak ada berapa, gratis. Jadi anakmu akan jadi penghafal Quran yang kafah, yang besok akan menjadi orang kaya yang beriman. Itu kalau dia jadi jenderal polisi yang hafidz Quran, beriman. Kalau dia jadi pengusaha, dia akan jadi pengusaha yang beriman, pejabat beriman. Ada Quran di dalam jiwa dan pikirannya. Gratis. Nanti biaya biar Allah yang membiayai nanti. Gitu. Saya azam begitu Pak. Jadi barangkali jenengan bisa bahasa Inggris untuk teman-teman di Amerika menyampaikan visi misi saya ini, monggo Pak. Dan bantuan jenengan nanti gimana kok tiba-tiba $1.000 tuh, Masya Allah. Tafadhol Wadi. Gini Ustaz, saya ingat seorang mu'alaf, anak muda di Amerika. Dia berkata, saya tanya ini dalam bahasa Inggris ya. Apa? Bahasa Inggrisnya gimana Pak? Why you become Muslim? What reason? Saya coba ngetes anak itu. Because the Quran the most scientific book. Quran itu adalah satu-satunya buku yang tidak terbandingkan dan sangat-sangat saintifik dan akademik. Tidak terbandingkan. Itu antara lain. Dan masih banyak cerita seorang anak yang sangat realistis berpikir. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, tapi mempelajari dengan detail. Itu anak itu asli mana? Asli Amerika, orang putih. Oh memang lahir sana ya? Mereka bernaung dalam Islamic heritage. Bukan dari imigran mana Maruko, Palestina? Asli Amerika.
Jadi mereka punya kumpulan anak-anak yang hafid, anak muda-muda. Subhanallah. Yang ketika sholat tarawih 1 juz. Subhanallah. Jadi saya kagum, saya nangis. Di Amerika. Di Amerika. Anak-anak muda jadi imamnya di hotel nyewa, yang tiap hari waktu bulan puasa menghafalkan 1 juz, menghatamkan 1 juz. Dan mereka berencana membuat sekolah namanya. Itu tarawih maksudnya? Iya, ketika sholat yang dibaca 1 juz. 1 juz. Di Indonesia ada itu 7 menit. 23 rakaat. Itu anak muda, Masya Allah. Jadi saya nangis, saya merenungku. Allahu Akbar. Anak muda yang dulu nggak mengenal Islam jauh. Kok bisa meyakini dan mencintai dan berlaku sangat sopan, sangat humble dan sebagainya. Oke. Karena kehambelannya itu saya pernah duduk dengan anak muda yang demikian itu. Oke. Ada permen 1 aja dipersilahkan orang di sebelahnya untuk mengambil. Oke. Jadi hati saya tersentuh, ya Allah. Ini anak ini sudah jadi sufi, masuk Islam. Sufistik ya, Masya Allah. Jadi saya teringat itu bahwa sesuatu yang lain itu tidak ada gunanya. Oke. Harta yang kita cari dengan segala cara menghalalkan segala jalan dan sebagainya, pada akhirnya kita tinggal. Allahu Akbar. Jadi lalu buat apa kita nyari dengan segala cara dan nggak lama kita tinggal. Bangunan yang indah, yang mewah, rumah besar kita tinggal. Dan ini nggak di Indonesia, nggak di Amerika ya. Orang kaya berumah besar. Ini dari keluarga yang saya kenal itu Rockefeller. Setelah masa tuanya itu rumah besar itu dijual, tinggal di apartemen kecil. Karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya ingat itu terus. Ternyata pada saatnya sebelum ditinggal untuk selamanya, rumah besar pun udah dijual, kita tinggal di rumah kecil. Jadi itu menurut saya sampai di Amerika mencari sesuap nasi, mencari rezeki dan sebagainya. Sekarang dengan usia gini sadar bahwa sewaktu-waktu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saya mulai paham, saya mulai bisa menangkap ya. Oke. Jadi udah bertahun-tahun banting tulang bergelut mencari dunia di Amerika. Alhamdulillah beliau sekarang ya akan menyisihkan sedikit rezekinya untuk jalan akhirat gitulah, untuk investasi akhirat gitu ya. Di samping pengalaman beliau tadi nanya sama pemuda Islam di Amerika tadi itu. Dan hari ini beliau berencana berdonatur kepada pesantren kita $1.000 Masya Allah. Saya terima ya Pak Adi ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi boleh gak saya buka di kamera? Bukan berarti tidak percaya, bukan nggih. Tidak apa-apa nggih. Saya cuma lama nggak lihat uang dolar aja. Berarti sekarang kalau saya lihat 1-2 hari kemarin tuh masih 14 juta sekian. Betul nggih Pak Adi nggih? Ini loh donaturnya dari beliau ya, dalam bentuk dolar. Oh Masya Allah. $100 ya, atas pecahan 100 nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini kalau 14 juta sekian lah kalau nggak salah. Ya anggaplah 14 juta ini berarti 14 juta ini kurang lebih duitnya ini. Barakallah pagi-pagi. Ini kalau seandainya Pak Adi ada kemungkinan naik nggak dolar ini? Kalau naik mungkin saya simpan dulu aja. Ini kalau jadi semen, jadi besi ya, yang menjulang jadi pondok pesantren itu insya Allah Pak Haji, insya Allah keberkahannya akan terus mengalir secara rahasia di dalam keluarga jenengan, cucu-cucu jenengan insya Allah ya. Barakallah. Mungkin ada teman-teman Amerikanya Pak Adi yang mau diajak donatur, monggo. Ya teman-teman insya Allah seperti komit kita. Jadi kita inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dimanapun kalau orang berniat baik, mari kita support. Ini belum ada apa-apanya Gus. Betul. Ada masjid dekat rumah itu dapat sumbangan 500 juta loh Gus. Allahu Akbar. Belum lama ini. Allahu Akbar. Dan orangnya itu orang yang jauh dari pakaian seperti ini. Bisa nyumbang 500 juta. Ya Allah. Oh iya ya. Saya sering ngalamin. Iya. Identitasnya. Saya sering ketemu orang seperti itu. Jadi
Saya ini masih sufi palsu. Saya sebelum saya tutup ya, itu ada pernah kejadian di Lombok Timur. Kebetulan saya di situ. Masjidnya itu udah gede banget, nggak tahu itu berapa puluh miliar itu ya. Ya waktu acara peresmiannya itu seremonialnya itu ya itulah ya bupati yang berjas-jas itu yang duduk di atas. Ternyata di salah satu jamaah itu ada yang koplonya miring, sarungnya ngelinting, itu tuh duduknya lola itu ternyata dia yang donatur terbesar. Dia nyamar dia, Masya Allah. Memang ya kadang-kadang kita juga bisa seperti itu Pak Adi kalau kita mau. Ada kalanya kita itu infak dipublis, tapi ada kalanya kita infak yang tidak ada yang tahu, tuh kita yang punya rahasia itu nanti. Baik Pak Adi, terima kasih ya, barakallah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan aku kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini di dalam Al-Qurannya seperti ini. Dari Pak Adi itu mungkin syariatnya itu lihat YouTube atau bagaimana, sehingga tergerak hatinya datang ke kantor langsung. Alhamdulillah. Gitu ya Pak Adi ya. Saya tutup ya Pak Adi ya. Kita doakan Pak Adi mudah-mudahan ya husnul khotimah intinya ya, anak cucunya akan menjadi pejuang-pejuang yang bermanfaat, yang bisa mengangkat derajat kemuliaan negara, agama dan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk teman-teman di Amerika kalau kembali ke Amerika Pak Adi ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi ya, Masya Allah. Bisa jadi sopirnya penasihat Persib. Emang gak ditunjuk Pak Adi? Yang saya angkat seperti itu Gus, supaya bahwa keajaiban itu ada pada Allah dan benar-benar. Karena dalam keadaan sulit itu saya pernah berpikir sambil bawa mobil, itu gini, bagaimana nasib anak-anak saya? Dan saya istighfar terus. Kalau saya sholat itu di depan pintu, sholat malam. Masya Allah. Dan memang keajaiban Allah manusia itu ada banyak jalan, banyak caranya. Monggo Pak Adi pindah ke ruang tamu gitu. Monggo. Itu pengalaman yang